Yang pertama kita harus kolaborasi, koordinasi, kerjasama dengan teman sejawat, komunitas praktisi untuk melaksanakan program ini. Kemudian kita juga libatkan orang tua, kemudian siswa sendiri tentang seperti apa sih kreativitas di mata mereka. Nah, seperti itu. Kemudian kita eksekusi, kita lakukan pembelajaran di kelas yang menyenangkan, yang menumbuhkan kreativitas pada anak-anak, namun tetap bermakna. Kemudian kita saling observasi kelas ya, melibatkan teman sejawat, komunitas praktisi untuk saling monitoring dan evaluasi. Kemudian kita bimbing anak-anak yang punya kebutuhan, kita tuntun mereka agar bisa sukses bersama-sama. Diharapkan sosok siswa idaman kita bisa terwujud ya, yaitu cerdas, tangguh, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nur Rahman, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tegal. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu tentang model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Bagja adalah perubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali diperkenalkan oleh co-reader ke dalam langkah 5D, Define, Discover, Dream, Design, and Deliver. Tahapan Bagja adalah sebagai berikut. Yang pertama B, buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Visi saya adalah terwujudnya siswa yang cerdas, tangguh, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi, salah satu prakarsa perubahan yang saya ambil adalah mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Kita akan mulai tahapan Bagjanya, dimulai dari yang pertama, huruf B, buat pertanyaan utama. Pada tahapan ini, kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Jadi ada dua hal, yaitu pertanyaan dan tindakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengembangkan pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Ini merupakan grand design kita ya, pertanyaan besarnya. Kemudian pada tahap ini apa tindakannya? Yang pertama, kita diskusi dulu dengan kepala sekolah, bisa juga dengan teman sejawat atau komunitas praktisi tentang pentingnya pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Berikutnya, kita mencari literatur informasi mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Ini bisa dilakukan dengan membaca jurnal, studi literatur, buku, kemudian bisa melihat YouTube teman-teman yang berbagi praktek baik dalam bentuk video maupun tulisan. Kemudian selanjutnya, setelah kita punya pertanyaan utama, berikutnya adalah ambil pelajaran atau discover. Pada tahap ini kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Ini juga sama ya, ada pertanyaan dan tindakan. Pertanyaannya adalah, yang pertama, siapakah guru yang punya pengalaman melakukan pembelajaran menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Jadi kita menginventarisir guru siapa saja di sekolah yang sudah melakukan praktek ini. Bisa juga kita mencari guru sekolah lain untuk jadikan modelnya. Nah, ini tidak harus ketemu secara langsung, bisa korespondensi, bisa lewat YouTube, bisa lewat chat, dan seterusnya. Kemudian, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih kreatif. Jadi kita gali juga, kreatif itu menurut anak-anak seperti apa sih? Sehingga dalam membuat rencana dan tindakan nanti, kita tidak salah arah ya. Tujuan kita membuat siswa lebih kreatif, maka harus melibatkan anak-anak dalam prosesnya. Yang ketiga,
situasi seperti apa dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Ini juga masih terkait dengan poin nomor 1 ya. Artinya ketika kita masih blank, belum tahu apa-apa, kita bisa berkonsultasi kepada guru yang sudah punya pengalaman. Yang terakhir adalah keterampilan apa saja yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Kita cari aset apa yang ada dalam diri kita yang bisa menunjang pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Kita gali, kemudian kita wujudkan dalam pembelajaran. Lalu tindakannya apa saja? Yang pertama, kita mencari contoh nyata pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Bisa lewat wawancara dengan guru yang sudah melakukan, bisa lewat korespondensi, bisa studi literatur lewat karya-karya beliau ya dalam bentuk jurnal atau buku, bisa juga kolaborasi. Kemudian kita wawancara atau survei pengalaman, pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid atau orang tua ya tentang kreativitas itu sendiri, sehingga dalam menyusun rencana pembelajaran nanti kita sudah menyesuaikan dengan apa yang akan kita tuju, yaitu meningkatkan kreativitas pada murid. Pada tahap ini kita bisa melaksanakan in-house training ya. Kalau sasarannya sekolah, artinya semua guru pengen melaksanakan pembelajaran ini dan jadi program sekolah, kita laksanakan in-house training. Kita panggil narasumber yang kompeten, yang sudah pengalaman untuk bisa berbagi pengalamannya, sehingga semua guru bisa paham dan tahu cara melaksanakannya. Kalau masih bersifat pribadi, belum jadi program sekolah, kita bisa secara pribadi ya, mencari narasumber, mencari guru yang sudah berpengalaman, kita bisa minta izin masuk kelasnya, kita wawancara, dan seterusnya. Kita bisa lihat video juga di YouTube, lihat jurnal, untuk bisa mendapatkan ilmu. Langkah-langkah apa saja sih yang harus dilakukan agar pembelajaran menyenangkan dan bermakna dan dapat meningkatkan kreativitas anak. Kemudian bisa juga berbagi praktik baik. Jadi kalau ada guru yang sudah melakukannya, kita minta guru tersebut berbagi praktik baik. Bisa menceritakan di komunitas praktisi, atau bisa juga kita berkunjung ke kelasnya untuk melihat praktik baik yang sudah beliau laksanakan. Langkah berikutnya adalah gali mimpi atau dream. Nah, pada langkah ini kita menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran setelah cita-cita tadi terwujud. Jadi pertanyaannya begini, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak telah berjalan dengan baik? Jadi kita bayangkan kebiasaan baru apa yang akan kita lakukan ya ketika proses ini sudah berjalan dengan baik. Yang pertama adalah tindakannya, kita membuat deskripsi sikap saya dalam merespon sikap anak. Mungkin sebelumnya kita pemarah. Nah, nanti setelah melaksanakan pembelajaran ini yang menyenangkan, bermakna, kita beda lagi ketika merespon sikap anak. Contohnya, lebih toleran dan mengarahkan energi untuk menuntun anak mengambil pelajarannya, bukan untuk menghakiminya, apalagi memarahinya. Jadi kebiasaan ini akan kita peroleh ya ketika pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna tadi sudah terwujud. Kemudian membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh. Nah, karena kita tadi belajar dari literatur, dari YouTube, dari contoh guru langsung yang melaksanakan, kemudian kita merancang pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, tentu kita akan memperoleh keterampilan-keterampilan baru. Contohnya, saya terlatih dalam memberikan pertanyaan pemandu, pemancing yang menantang dan memprovokasi cara pandang baru anak-anak atas situasi atau persoalan atau keadaan. Jadi kita nanti lebih enak ya, lebih profesional dalam bekerja. Berikutnya adalah membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka buat. Yang tadinya anak mungkin sebelum pembelajaran seperti ini dilaksanakan takut kalau salah. Bagaimana kalau buat seperti ini salah Pak? Nggak usah khawatir ya. Sekarang coba dulu, nanti kesalahan bisa diperbaiki. Jadi anak-anak tidak takut berbuat salah. Kemudian
mengambil pelajaran dari kesalahan. Jadi dari langkah yang salah tadi diambil pelajaran, kemudian berupaya memperbaikinya, kemudian berani berkreasi, ya, karena sudah terbiasa dengan aktivitas pembelajaran yang menantang, yang kreatif, maka diharapkan sikap ini menjadi karakter pada diri anak. Luar biasa ya, ini adalah mimpi kita ketika visi kita sudah tercapai. Kemudian kita masuk tahap berikutnya, yaitu jabarkan rencana atau desain. Pada tahap ini kita akan merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa saja yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Kita sudah mulai membuat rencana konkretnya ya. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk bisa mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Untuk menjawab dua pertanyaan ini, tindakan apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan anak-anak tentang. Jadi sebelum kita action ya, kita dekati anak-anak, kemudian kita ajak diskusi. Kita berikan pertanyaan, apa saja sikap atau pola pikir yang menunjukkan kreativitas. Kemudian, apa saja produk yang dapat menunjukkan pemahaman mereka atas materi yang dibahas. Jadi, selain kreatif juga harus bermakna ya, menunjukkan pemahaman mereka atas materi. Jadi, kreativitasnya dapat, pemahamannya dapat. Inilah yang namanya pembelajaran bermakna. Kemudian, langkah kedua adalah berbagi praktik baik pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Jadi kita minta teman kita, guru yang lain yang sudah pernah melakukan kegiatan seperti ini untuk berbagi praktik baik, sehingga kita yang belum pernah bisa mengadopsinya lewat ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian kita adakan IHT, In-House Training Pembelajaran Menyenangkan dan Bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Jadi kalau IHT ini skupnya lebih luas, ini jadi program sekolah, sehingga diharapkan guru-guru di sekolah ini bisa melaksanakan pembelajaran seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita bisa menggerakkan komunitas praktisi. Jadi di sekolah kita buat komunitas praktisi yang peduli dengan pembelajaran yang bermakna, yang menyenangkan, yang melatih kreativitas anak. Nah, kita gerakkan agar bisa sama-sama saling menguatkan ya program ini. Kemudian berikutnya adalah membuat time schedule pelaksanaan program. Jadi kita sudah mulai nih membuat, kira-kira akan dimulai kapan, kemudian tahapannya seperti apa, kapan selesainya, dan seterusnya. Selanjutnya, membuat kriteria keberhasilan tahap demi tahap. Jadi pada tahap pertama ini dikatakan berhasil jika apa. Kita buat checklistnya, kemudian kita pantau bersama-sama. Nah, ini harus ada evaluasi dan refleksi secara berkala ya. Ini bisa lewat kita sendiri, bisa menggunakan komunitas praktisi atau teman sejawat yang bisa melihat perkembangan kita dalam melaksanakan program itu. Kemudian melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program kegiatan penguatan. Jadi nanti tadi kan melatih atau meningkatkan kreativitas anak nih, hasil produk dari kreativitas mereka, coba kita pamerkan, bisa dalam bentuk ajang kulminasi pembelajaran, assembly, eksibisi, atau panen raya, sehingga hasil mereka akan kita perlihatkan kepada teman-teman yang lain, kepada orang tua, kepada guru, sehingga bisa mengkampanyekan ya program ini untuk bisa ditiru oleh guru-guru yang lain. Langkah terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Pada tahap ini, kita akan memutuskan langkah-langkah yang akan kita ambil, siapa yang akan diajak dan pasti mau untuk terlibat, kemudian bagaimana strateginya dan aksi lainnya. Pertanyaan yang diajukan adalah, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Kemudian bagaimana SOP-nya? Tindakan yang diambil adalah
mengajak guru lain, bisa kepala sekolah atau mungkin pengawas sekolah, untuk mengobservasi kelas saya setiap bulan. Jadi ada pemantauan secara berkala sehingga kita bisa tahu apakah arah dari pembelajaran kita sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian membuat time schedule ya, pelaksanaan program. Kita bikin time schedule-nya minggu ini harus seperti apa, minggu depan seperti apa, dan seterusnya. Kemudian membuat kriteria keberhasilan tahap demi tahap. Ini jadi mirip sama program sebelumnya, rencana ya, tapi ini sudah dalam bentuk tindakan. Jadi kriterianya apa nih? Tahap 1 jika berhasil, dokumennya seperti apa, kemudian evaluasinya seperti apa. Berikutnya melibatkan komunitas praktisi dalam melakukan observasi, monitoring, dan evaluasi. Ini keterlibatan komunitas praktisi sangat penting untuk saling menguatkan ya. Jadi anggota ini melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Kemudian saling mengobservasi, kemudian monitoring kemajuan-kemajuannya, kemudian saling memberikan saran dan evaluasinya. Kemudian berikutnya kita adakan refleksi secara berkala untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Yang pertama kita harus kolaborasi, koordinasi, kerjasama dengan teman sejawat, komunitas praktisi untuk melaksanakan program ini. Kemudian kita juga libatkan orang tua, kemudian siswa sendiri tentang seperti apa sih kreativitas di mata mereka. Nah, seperti itu. Kemudian kita eksekusi, kita lakukan pembelajaran di kelas yang menyenangkan, yang menumbuhkan kreativitas pada anak-anak, namun tetap bermakna. Kemudian kita saling observasi kelas ya, melibatkan teman sejawat, komunitas praktisi untuk saling monitoring dan evaluasi. Kemudian kita bimbing anak-anak yang punya kebutuhan, kita tuntun mereka agar bisa sukses bersama-sama. Diharapkan sosok siswa idaman kita bisa terwujud ya, yaitu cerdas, tangguh, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.